Dunia internasional menyaksikan pemandangan yang jarang terjadi, di mana negara-negara Timur Tengah yang selama ini saling berseteru atau setidaknya menjaga jarak tiba-tiba bersatu seperti tim superhero dalam film Avengers, tapi kali ini bukan melawan Thanos, melainkan melawan Israel. Qatar, yang baru saja dihantam rudal Israel di jantung ibu kotanya, kini berdiri di tengah gelombang solidaritas yang mengalir deras dari berbagai penjuru dunia Muslim. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Iran, Turki, dan Lebanon, sebuah daftar yang biasanya lebih mirip daftar musuh dalam serial Game of Thrones, kini bersatu padu mengecam aksi Israel yang mereka sebut sebagai agresi brutal dan pelanggaran hukum internasional. Ini adalah momentum yang sangat langka, di mana rivalitas sektarian, persaingan geopolitik, dan dendam historis untuk sementara waktu terkubur dalam satu kalimat: Israel harus dihentikan. Pertanyaannya, apakah kebersamaan ini cuma sesaat seperti pelangi setelah hujan, atau justru awal dari kerja sama baru yang bisa benar-benar mengubah wajah politik Timur Tengah di masa mendatang? Sebuah negara kecil di Teluk Persia, yaitu Qatar, yang selama ini dikenal sebagai penengah diplomatik di tengah konflik Timur Tengah, tiba-tiba menjadi sasaran rudal Israel, bukan di Gaza atau tepi barat, tapi di Doha, kota yang dihuni oleh diplomat-diplomat kelas kakap, kota yang seharusnya menjadi safe zone bagi proses perdamaian. Israel dengan entengnya menghancurkan ilusi itu. Serangan yang diberi kode sebagai Operation Summit of Fire oleh IDF itu menargetkan para pemimpin Hamas yang sedang berunding di Doha. Tapi yang tewas justru 5 anggota delegasi Hamas yang berpangkat rendah. Hamas sendiri mengklaim bahwa senior mereka selamat, seperti mencoba menembak lalat dengan rudal, lalu bingung mengapa rumah tetangga ikut hancur. Namun bagi Qatar, ini bukan soal kesalahan teknis, ini adalah pelanggaran kedaulatan yang tak bisa dianggap remeh. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tak ragu menyebut Netanyahu sebagai si kriminal yang tidak mengenal batas atas kejahatannya. Dia menyatakan, "Seperti yang Anda sebutkan, Netanyahu yang kriminal tidak mengenal batas atas kejahatannya. Sayangnya, ia menyerang dan mengebom dimanapun ia mau, tanpa menemui hambatan apapun. Dalam konsultasi kami dengan mereka mengatakan akan memberikan tanggapan positif. Tetapi sayangnya Israel justru menyerang pertemuan yang membahas hal ini." Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, Perdana Menteri Qatar, juga menegaskan, "Mediasi dalam diplomasi Qatar adalah bagian dari identitas kami dan akan terus berlanjut. Tidak ada yang akan menghalangi kami untuk menjalankan peran ini dalam berbagai isu yang ada di sekitar kami di kawasan ini." Qatar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran kedaulatan atau integritas teritorialnya. Qatar akan menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran atau agresi yang gegabah yang mengancam keamanannya dan merusak stabilitas regional. Qatar berhak untuk menanggapi serangan terang-terangan ini dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran Iran di barisan ini. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang biasanya berada di kubu berlawanan dengan Saudi dan Uni Emirat Arab, justru menelepon Emir Qatar untuk menyatakan solidaritas penuh. Dalam percakapan itu, Pezeshkian mengatakan dengan nada yang sangat geram, "Republik Islam Iran berdiri bersama saudara-saudaranya di Qatar dan akan mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk mendukung tetangga dekat dan sahabatnya. Negara-negara Islam harus, dengan posisi yang bersatu dan konsisten, baik dalam perkataan maupun perbuatan, secara serius dan efektif mengutuk agresi dan kejahatan nyata ini, agar rezim kriminal ini tidak berani mengulangi tindakan tersebut." Apakah ini benar-benar babak baru hubungan antara Iran dan Saudi, atau sekedar taktik sesaat? Pertanyaan ini penting diajukan sebab ini adalah pertama kalinya sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, Teheran dan Riyadh saling berpegangan tangan dan punya tujuan yang sama dalam melawan Israel. Putra mahkota Mohammed bin Salman bahkan menelepon Emir Qatar menawarkan semua kemampuan kerajaan untuk membela Doha. Dalam percakapan itu, MBS menyebut serangan Israel sebagai tindakan kriminal.
Momen yang sangat langka yang bisa diibaratkan seperti mantan musuh di sekolah yang tiba-tiba bersatu melawan preman kelas. Saudi bahkan menggambarkan serangan Israel sebagai agresi brutal yang melanggar kedaulatan Qatar. Kata-kata yang jarang terdengar dari Riyadh, yang biasanya lebih suka berbicara diplomatis di balik pintu tertutup. Apa yang membuat Saudi berubah? Kenapa Saudi tiba-tiba bersikap demikian? Mungkin karena mereka sadar, jika Israel berani menyerang Doha hari ini, besok bisa saja Riyadh atau Abu Dhabi yang menjadi target. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Negara-negara Arab yang biasanya terpecah belah seperti kaca yang dihancurkan palu berusaha menyatukan kepingannya untuk melawan musuh bersama. Pertanyaannya, mengapa sekarang? Mengapa negara-negara yang selama puluhan tahun saling curiga, bahkan saling serang diam-diam, tiba-tiba berdiri sebarisan melawan Israel? Bukankah selama ini hanya Iran yang berani menantang rezim Zionis itu dengan gigih? Sementara negara-negara Arab lainnya lebih memilih diam atau bahkan menandatangani kesepakatan diam-diam dengan Tel Aviv. Jawabannya mungkin terletak pada dua hal, kedaulatan dan harga diri. Israel yang selama ini beroperasi dengan impunitas di Gaza atau tepi barat, kini berani menyerang ibu kota negara Teluk yang netral. Ini seperti mencuri dompet di tengah pasar yang ramai. Semua orang melihat dan semua orang merasa terancam. Bayangkan, Uni Emirat Arab yang pernah memboikot Qatar pada tahun 2017, kini justru mengecam Israel bersama Turki dan Lebanon. Jadi, sejak kapan negara-negara Arab bersatu melawan Israel? Jawabannya, hampir tidak pernah. Selama puluhan tahun, Israel berhasil memecah belah dunia Arab melalui diplomasi, ancaman, atau bahkan janji keamanan. Mesir dan Yordania menandatangani perdamaian dengan Israel di tahun 1979 dan 1994. Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan bergabung dalam kesepakatan Abraham di tahun 2020. Hanya Iran yang konsisten menentang Israel, bahkan dengan biaya tinggi, sanksi ekonomi, isolasi internasional, dan ancaman serangan dari Amerika. Negara-negara Arab lainnya, mereka lebih memilih diam berpura-pura peduli pada Palestina sambil menjalin hubungan ekonomi dengan Tel Aviv. Serangan Israel di Doha sebenarnya ditujukan untuk menghancurkan delegasi negosiasi Hamas yang sedang berunding tentang gencatan senjata Gaza. Namun, seperti rencana jahat dalam film James Bond yang selalu gagal di menit terakhir, operasi ini justru menjadi bumerang. Hamas mengklaim bahwa negosiator senior mereka selamat, sementara 5 anggota delegasi berpangkat rendah tewas. IDF mungkin berharap operasi ini akan melemahkan Hamas, tapi justru memperkuat narasi bahwa Israel tidak menghormati proses perdamaian apapun. Seperti mencoba memadamkan api dengan bensin, hasilnya justru kebakaran hebat. Dan yang juga penting bahwa bagi Qatar, serangan ini telah memperkuat posisinya sebagai mediator yang tak tergantikan. Dalam konsultasi kami dengan mereka mengatakan akan memberikan tanggapan positif. Tetapi sayangnya Israel justru menyerang pertemuan yang membahas hal ini, keluh Emir Sheikh Tamim. Yang lebih menarik lagi, serangan di Doha ini menandai pertama kalinya Israel secara terbuka menyerang negara Teluk, sebuah langkah yang bisa diibaratkan seperti memasuki Lion's Den tanpa izin. Selama ini, Israel bermain aman dengan fokus pada Gaza dan tepi barat, tapi kini mereka berani menantang langsung negara-negara kaya minyak yang selama ini menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan. Sebagaimana diketahui bahwa selama puluhan tahun, negara-negara Teluk cenderung menjaga jarak dari konflik langsung dengan Israel. Mereka memang vokal mendukung Palestina, tapi jarang menjadi target serangan militer. Justru beberapa tahun terakhir, sebagian dari mereka sempat membuka pintu diplomasi lewat Abraham Accords, kesepakatan yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Qatar sendiri dikenal lebih sering berperan sebagai mediator, bukan pemain utama di medan perang. Karena itu, serangan ke Doha bukan sekedar aksi militer, tapi simbol pergeseran, bahwa Israel telah berani menyentuh jantung Teluk,
kawasan yang dulu relatif aman. Ini mengingatkan kita pada momen-momen ketika konflik Palestina tiba-tiba merembet keluar, seperti Perang Yom Kippur tahun 1973 yang membuat negara-negara Arab bersatu menekan Barat lewat embargo minyak. Kala itu, negara-negara anggota OAPEC, organisasi negara-negara Arab pengekspor minyak yang dipimpin oleh Arab Saudi, memutuskan untuk menggunakan senjata minyak sebagai bentuk tekanan politik. Mereka mengumumkan pengurangan produksi minyak secara bertahap dan memberlakukan embargo terhadap negara-negara yang dianggap mendukung Israel, termasuk Amerika, Belanda, dan beberapa negara Eropa lainnya. Dampaknya sangat cepat terasa. Harga minyak melonjak drastis, naik 4 kali lipat hanya dalam waktu beberapa bulan. Dunia Barat yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah menghadapi krisis ekonomi besar. Antrian panjang di SPBU, inflasi melonjak, dan resesi melanda. Amerika Serikat yang saat itu belum mandiri energi terguncang. Negara-negara Barat mulai menyadari pentingnya diversifikasi sumber energi dan mengembangkan cadangan strategis. Di sisi lain, negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, mulai menyadari besarnya pengaruh yang mereka miliki di panggung global jika mereka bersatu dan memiliki tujuan politik bersama. Dan apa yang terjadi saat ini bisa dilihat sebagai kilas balik potensi mobilisasi kekuatan serupa. Meskipun konteksnya berbeda dan kondisi geopolitik telah berubah, kenangan tentang embargo 1973 tetap relevan. Ia menjadi pengingat bahwa negara-negara Teluk bukan hanya pengamat pasif dalam konflik regional, tapi memiliki potensi untuk menjadi aktor utama jika kepentingan mereka terusik. Pertanyaannya sekarang, apakah negara-negara Teluk masih memiliki kehendak dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan ekonomi mereka seperti dulu? Jawaban jujurnya, ya dan tidak. Dari sisi kemampuan, jawabannya adalah ya, tapi dari sisi kehendak politik, jawabannya lebih rumit. Secara ekonomi, negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, masih punya pengaruh besar di pasar energi global. Arab Saudi tetap menjadi eksportir minyak terbesar dunia dan memiliki cadangan yang bisa dimanfaatkan untuk mengatur harga minyak dunia. Uni Emirat Arab juga punya kekuatan dalam distribusi dan investasi global, sementara Qatar adalah salah satu penyuplai gas alam cair (LNG) terbesar dunia. Tapi dari sisi kehendak politik, jawabannya tidak semudah itu. Berbeda dengan era 70-an, dunia Arab saat ini jauh lebih terpecah-pecah. Meskipun serangan Israel ke Doha memang membangkitkan solidaritas instan, koalisi ini rapuh dan sangat dipengaruhi kepentingan masing-masing negara. Misalnya, Arab Saudi sedang fokus pada proyek ambisius Vision 2030 yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak dan menarik investasi global. Mereka tidak ingin mengguncang pasar secara drastis, apalagi kehilangan mitra strategis seperti Amerika Serikat. Uni Emirat Arab, meski mengecam Israel, tetap mempertahankan hubungan diplomatik formal lewat Abraham Accords. Mereka tidak ingin membakar jembatan yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Sedangkan Qatar, sebagai korban langsung, memang paling keras dalam narasi, tapi perannya sebagai mediator membuatnya tetap ingin menjaga ruang negosiasi, bukan mendorong eskalasi besar. Artinya, efek dari embargo energi tidak akan seefektif dulu. Justru negara-negara Teluk sendiri yang mungkin rugi lebih besar jika pasar kehilangan kepercayaan atau jika mereka dianggap tidak stabil